adakah yang bertanya tadi kan, katanya sawit abal-abal itu yang kentosan atau cabutan yang disebut dengan mariles. Mariles itu bisa dapat baik, bisa dapat juga tidak baik katanya. Betul, memang sih sahabat petani, itu kalau kentosan itu atau bibit cabutan itu bisa dapat yang baik atau yang tidak baik. Seperti ini contohnya. Ini baik bibitnya, bagus penambahnya. Karena di petani ini yang baris ini adalah mariles, kentosan atau cabutan. Maka disebut dengan abal-abal. Jadi untuk sahabat petani kelapa sawit, baik yang pemula, itu ada cara untuk pemilihan bibitnya. Tidak langsung ditanam, langsung ditanam di klibet, enggak, ada pemilihannya. Yang mana di sini harus teliti untuk pemilihan kentosannya. Di sini ada juga yang bertanya juga tentang apa tuh, Bang? Kalau abal-abal itu katanya tidak baik, tidak bagus. Katanya itu belinya di toko, tidak ada resmi dari Balai Benih, tidak ada sertifikatnya, tidak ada labelnya, tidak ada sannya. Kadang-kadang orang yang ngomong seperti ini, buat petani pemula, itu dia itu tukang penjual bibit, tukang penjual kecambah, tapi seakan-akan dia di sini menjelekkan yang abal-abal. Di postingnya yang abal-abal jelek seperti ini, di postingnya yang seperti ini. Ya kalau kita mau menjual bibit unggul, silakan dipromosikan bibit unggul, posting buah yang unggul, jangan diposting yang bibit abal-abal yang jelek. Itu karena jelek itu ya keadaannya, kondisinya saya lihat itu di akunnya itu tidak dipupuk, kelihatan tidak dipupuk, pupuknya sekali setahun. Ya mungkin 5 kilo dolomit, 5 kilo. Iya nggak mungkin lah. Coba pupuk sultan dipakai, kalau nggak bagus. Ini pengen jual bibit, pengen FYP katanya, viral videonya katanya, karena ini, aduh. Kalau orang ini kalau mencari duit, biarlah orang lain yang dirugikan, dijelek-jelekkan. Punya orang kebun sawit orang dijelek-jelekkan, diposting yang jelek. Kalau yang buahnya seperti ini, ya sahabat-sahabat petani kelapa sawit, itu dibilang unggul. Yang ini kayak ini dibilang unggul. Ini unggul PPKS 540. Ini DP Sain, TN1, kelabar macam-macam lah. Kalau yang bagus itu dipostingnya. Tapi kalau untuk menjelek-jelekkan yang abal-abal, dipostingnya yang jelek-jelek. Itulah tukang penjual bibit, tukang penjual kecambah. Biar laku kecambahnya. Makanya sekarang cerdik untuk petani pemula, jangan diopini-opini oleh yang tukang jual kecambah-kecambah. Mau nanam bibit unggul silakan nanam bibit unggul. Yang mau nanam bibit abal-abal silakan, terserah masing-masing, keinginan masing-masing. Mana keinginan laju, mana keinginannya mau, terserah masing-masing. Ada juga nih, bibitnya beli aja bang, yang kecambahnya aja. Sedangkan kecambahnya saja harganya mahal, 9.000 per biji, 7.000 per biji. Itu belinya harus per kotak besar, harus berkelompok-kelompok belinya. Kadang ada di ecer-ecernya, di ecer-ecernya, untung di situ. Jualan. Nanti ketika jualan tuh bikin postingan. Ini contoh bibit abal-abal. Ya sahabat, bibit abal-abal ini bukan tak dipupuk, bukan tak dirawat. Ini selalu dirawat, dikasih pupuk, tapi tidak mau berbuah juga. Tidak mau berbuah. Terlihatnya bibit unggul. Ini bibit unggul ya sahabat. Ini bibit unggulnya kurang pemupukan, tetap berbuah. Itu katanya. Ya orang penjual bibit namanya kan. Ya seperti itulah menjual kecambah. Di sini ya di petani kenapa? Di petani bikin video ini biar orang tahu yang penjual-penjual bibit itu tak usahlah menjelek-jelekkan yang lain. Lurus saja, garis lurus. Yang unggul postingan yang unggul. Ini guys, contoh pembibit yang unggul, yang bagus. Ini yang mau pengen belinya hubungin ini. Ini contohnya sawitnya, ini kebunnya. Gitu. Jangan dijelek-jelekkan yang abal-abal. Saya bisa bikin yang saya jelek-jelekkan bibit unggul, tapi saya nggak mau menjelekkan. Itu rezeki orang masing, dia menjual. Tapi jadilah jalan yang lurus untuk menjual kecambahnya. Jangan menjelek-jelekkan yang lain. Ya terserahlah kami mau nanam bibit abal-abal,
mau nanam bibit unggul, karena itu kan tergantung persepsi sendiri. Jangan dipaksa lah, kami itu nggak punya modal, dompet kami tipis. Nah, kalau saya pribadi adik petani tidak mau menanam bibit unggul. Adik petani sendiri, kenapa? Karena bibit unggul sekarang ini nggak bisa dijamin. Kenapa nggak bisa dijamin? Kadang-kadang buahnya kecil. Nah, kadang-kadang udah kita pupuk batangnya besar tapi buah kecil. Itu alasannya gini. Anda belinya di mana? Di balai benih mana? Nggak usah saya bilang perusahaannya, pembibitannya. Ada yang seperti itu. Nah, jadi untuk para petani pemula, cari yang langsung pada balai benihnya. Jangan ada calo-calo lagi. Calo-calo itu tak betul. Langsung pada balai benihnya. Ambil bibitnya. Kalau nggak sanggup balai benih, kita nggak punya modal, tanam bibit abal-abal, kantosan, ditanam, dipilih bed, dipilih. Ini contohnya nih. Bukan tak ada buktinya. Ada saya buktinya nih. Ini buahnya besar. Buktinya dari kenyataan yang seperti ini, adik petanam. Ini keliling. Ini buahnya. Udah ada 30 kilo satu janjang. Jadi sahabat petani kelapa sawit, adik petani memberikan pengarahan ini terhadap petani-petani pemula. Bukan untuk menjatuhkan sekelompok saja, bukan untuk merugikan yang lain. Adik petani di sini meluruskan bagi-bagi yang menjual kecambah. Jangan menjelek-jelekkan yang tetangga yang lainnya seperti bibit abal-abal. Dipostingnya bibit abal-abal yang jelek, nanti dibikin di videonya. Terus dia dipromosikan untuk penjualan kecambah di situ. Harga desain ini semacam-macam merek lah bibit. Itu nggak boleh seperti itu kita, sahabat petani kelapa sawit. Silakan lurus saja. Kalau memang ada yang bibit abal-abal unggul, ya dibilang aja unggul. Kalau ada memang bibit abal-abal jelek, nggak usah dijelek-jelekkan lagi. Nah, ini nggak untuk melariskan, untuk menjual kecambah itu supaya laris. Disuruhnya lagi. Itulah susahnya petani sekarang ini. Petani sekarang ini komentarnya pedas-pedas pula. Abang itu dapatnya yang baik-baik saja. Untung abang itu dapat yang bagus. Enggak juga sih sahabat petani. Karena adik petani ini asalkan tahu pemupukannya, itu pemupukannya biasa-biasa saja. Tapi lihat pelepahnya kuning nih ya. Nggak usah direview buahnya lagi, udah bosan dengarnya. Adik petani itu cuma ngoceh-ngoceh aja sini. Biar yang nonton ini tahu yang penjual-penjual begitu. Kalau nggak percaya datang ke sini aja. Datang sekarang. Nah. Tuh. Jadi untuk sahabat petani kelapa sawit, ini saya membahas tentang tadi. Ya kalau ada yang tersinggung, mohon maaf. Yang sini adik petani meluruskan, yang silakan yang mau jual kecambah silakan, tapi janganlah menjelek-jelekkan yang lain atau menjelekkan seperti abal-abal. Jangan dijelekkan, jangan dipostingkan. Nanti saya lihat karena orang yang itu yang mempostingkan jelek-jelek itu, saya letakkan nanti di gambarnya biar tahu. Jadi itulah cara nanti. Oke, sahabat-sahabat petani kelapa sawit, berpikirlah kita secara cerdas biar agar kita tidak dibodoh-bodohkan oleh orang lain. Tanamlah kelapa sawit, karena selagi kelapa sawit itu masih laku. Katanya ada juga yang nggak laku seperti ini karena bibit abal-abal itu cangkangnya lebih tebal, kulitnya tipis, nanti membuat pabrik itu tidak terima. Karena ada juga persepsinya, karena bibit abal-abal itu harga sawit murah. Ada juga persepsinya karena bibit dari abal-abal itu tidak ada mengandung minyak, maka bibit unggul jadi jelek katanya. Salah. Yang disalahkan itu bukan bibitnya, tapi yang disalahkannya tukang panennya. Karena kebanyakan di antara kita manen itu ngambil yang hitam-hitam, yang belum matang lagi, itu dijual ke pabrik yang nggak laku lah. Itu yang membuatkan kekurangan kadar minyaknya. Karena ngambil yang hitam banyak airnya lagi, menjual yang seperti itu. Ngertilah persepsinya. Jadi berpikirlah, orang yang ngomong seperti itu berarti orang yang tidak pernah punya kebun sawit. Makanya orang ngomong persepsi seperti itu. Oke, ini contohnya di petani yang telah di petani terangkan di sini. Ini kelihatan bentuk buahnya ya sahabat. Oke, tidak ada lagi ragunya. Bukan satu pokok ini ya. Ini karena di petani bikin konten ya harus berdiri sini contohnya. Langsung example-nya. Oke, juga sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.